Hai guys, kembali lagi bersama saya Mila Review. Mudah-mudahan kalian sehat-sehat saja dan bahagia selalu ya. Kali ini aku akan membahas tentang Painkillers. Film ini menceritakan tentang seorang dokter yang bernama Dr. Clark, di mana ia mengalami sebuah penyakit yang cukup aneh hingga membuat istrinya yang cantik ini yang bernama Chloe kebingungan. Dan biar gak penasaran, kalau gitu yuk tonton video ini sampai habis guys. Dijamin film ini sangat mantap dah. Dan tentu saja video ini mengandung spoiler guys. So, sebelum masuk ke cerita, jangan lupa subscribe dulu guys. Oke, intro. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asing. Sang gajah bergerakku, filmnya dan henti-hentikan. Di awal film, kita akan melihat seorang pria, yaitu Dr. Clark, bersama seorang putranya yang sedang bermain. Lalu kita akan melihat yaitu Dr. Clark bersama seorang putranya, di mana saat ini ia sedang dalam perjalanan dan tiba-tiba saja Pak Dokter mengalami sebuah kecelakaan. Lalu kita akan melihat Dr. Clark tersadar di mana di depannya sudah ada istrinya yang cantik yang bernama Chloe, yang mengatakan bahwa ia telah koma selama 2 hari dan juga ia mengatakan bahwa putranya tersebut telah meninggal karena kecelakaan itu. Innalillah. Sehingga membuat Dr. Clark ini merasa sangat bersalah dan kepikiran mengenai kejadian malam itu atau kecelakaan itu guys. Hingga di sini ia sepertinya kejang-kejang. Dan dengan terpaksa, dokter harus menyuntikkannya obat penenang dengan dosis yang sangat tinggi. Lalu saat ia sadar di sini, dokter mengatakan bahwa ia tak mengetahui apa obat untuk menghilangkan rasa sakit pada Dr. Clark ini guys. Bahkan dokter ini telah berkonsultasi kepada dokter-dokter lainnya dan telah mencoba segala obat untuk menghilangkan rasa sakit yang membuat Dr. Clark ini seperti bergetar atau menggigil. Tetapi tak ada pengaruh dari obat-obat tersebut yang telah dicoba oleh dokter yang merawat atau memeriksa Dr. Clark ini guys. Sehingga dokter ini mengatakan bahwa ini adalah sebuah gejala traumatis dan menyarankan agar Dr. Clark sebaiknya pulang dan beristirahat di rumahnya saja, serta berbicara dengan istrinya untuk menghilangkan rasa traumatis itu atas kehilangan anaknya guys atau putranya ya. Lalu di sini Dr. Clark dan istrinya sedang menghadiri pemakaman putranya, di mana kita dapat melihat guys, Dr. Clark atau Pak Dokter ini masih terus mengalami sebuah getaran atau menggigil ya, karena ia belum mengetahui apa obat dari penyakitnya itu. Dan di sini ada seorang pria yang bernama Herb Morris yang mengetahui serta ingin membantu Pak Dokter atau Dr. Clark ini agar dapat sembuh dari penyakitnya itu, di mana Morris ini memberikan ID card-nya jika Dr. Clark ingin dibantu olehnya. Tetapi ya begitulah, menurut Dr. Clark ini, dokter yang merawatnya saja yang cerdas tak dapat membantunya, apalagi Herb Morris ini. Jadi ia masih acuh di sini guys. Lalu pada malam hari di sini Dr. Clark dan istrinya sedang makan malam, di mana karena kondisi Dr. Clark ini sehingga ia terbatas melakukan sesuatu, di mana ia harus disuapi untuk makan. Tetapi ya sebagai seorang suami atau pria ya, Dr. Clark ini terus dan masih bersikeras ingin makan sendiri, dan terjadilah sedikit perdebatan hingga membuat gelas yang dipegang oleh Dr. Clark ini pecah dan membuat tangannya itu berdarah guys.
Dan melihat tangannya berdarah, langsung saja Dr. Clark menghisap darah tersebut yang tiba-tiba saja membuat dirinya itu tidak menggigil atau bergetar lagi. Dan disinilah Dr. Clark ini sepertinya kaget dan sedikit kebingungan bahwa ia sudah tak mengalami getaran pada dirinya itu atau rasa sakit, guys. Lalu di sini Dr. Clark kembali merasakan menggigil atau gemetaran, guys. Lalu ia membuka perban lukanya dan menghisap darahnya dong, jir. Tetapi itu tak membuat rasa menggigilnya itu hilang karena ia berpikir bahwa darah di tangannya itu hanya sedikit atau ya sudah kering kan sudah diobati oleh istrinya. Lalu di sini ia pun mengambil pisau bedahnya dan mengiriskan ke tangannya. Dan ia pun sadar bahwa ini adalah obat dari penyakit yang ia alami itu, guys, yaitu sebuah darah. Anjir. Lalu di sini Dr. Clark menghubungi Herb Morris, pria yang di pemakaman itu, di mana Dr. Clark hanya ingin mengetahui apa obat dari Morris ini mengenai penyakitnya, apakah sama atau dia memiliki obat yang lainnya. Dan bertemulah mereka di suatu tempat di mana ternyata benar Herb Morris ini mengetahui penyakit apa yang sedang dialami oleh Dr. Clark ini, serta ia juga mengetahui bagaimana cara Dr. Clark menyembuhkan penyakitnya itu atau gemetarannya itu, guys. Dan di sini Herb Morris mengatakan bahwa ia dapat atau akan membantunya tanpa diketahui oleh orang lain karena penyakitnya itu obatnya hanya darah segar manusia, anjir. Sehingga darah hewan atau darah lama atau darah basi tak mempan untuk mengobati penyakitnya itu. Hingga di sini kita dapat menyebut Dr. Clark ini ya sebagai seorang vampir lah, guys. Tapi ya sepertinya Dr. Clark ini tak ingin bantuan dari Herb Morris karena ya penjelasannya itu bahwa kondisinya Dr. Clark saat ini sudah sama seperti vampir, bahwa ia harus menghisap darah manusia, anjir. Lalu saat pulang ke rumah, istrinya yaitu Chloe kebingungan melihat suaminya ini sudah baik-baik saja atau tidak gemetaran lagi tanpa obat ataupun sesuatu. Ya pokoknya ia pikir ganjal lah, guys, suaminya bisa sembuh. Dan di sini Dr. Clark berusaha menutupi semua yang dilakukannya itu, di mana ia dapat merasakan seperti manusia biasa lagi. Dengan darah itu ya, dia masih menyembunyikan kepada istrinya Chloe. Dan di sini Chloe atau istri dari Dr. Clark ini khawatir mengenai keadaan Dr. Clark yang bisa sembuh begitu saja, dan ia pun menghubungi pihak rumah sakit yaitu Dr. Gail dan menanyakan mengenai kondisi suaminya saat ini. Dan disinilah Dr. Clark pun bertemu dengan Dr. Gail, di mana ia berkata bahwa ia dapat sembuh karena sarannya untuk beristirahat dan berbicara dengan istrinya. Dan di sini juga ia meminta untuk bekerja kembali sebagai seorang dokter dan ingin ditempatkan di ruang operasi. Tetapi Dr. Gail khawatir karena ia baru saja keluar dari rumah sakit beberapa hari yang lalu, anjir. Dan mengetahui penyakitnya itu juga belum ditemukan obatnya. Tetapi karena Dr. Clark memohon, ya dengan terpaksa Dr. Gail ini menyetujuinya. Dan bekerjalah Dr. Clark ini di ruang operasi seperti keinginannya. Dan sedikit aku jelasin ya, guys, bahwa dari yang aku jelasin tadi kita sudah tahu kan bahwa mengapa ia memilih di ruang operasi. Karena di ruang operasi Dr. Clark ini dengan mudahnya mendapatkan darah segar manusia yang dilakukan operasi itu, anjir. Dan disinilah Dr. Clark mengambil sebuah darah dari pasiennya itu. Dan saat ingin meminum darah tersebut, tiba-tiba saja Dr. Gail datang hingga membuat Dr. Clark ini sangat panik dan ketakutan. Dan segeralah ia pergi.
Lalu di sini Dr. Clark yang tak tahu harus bagaimana lagi, akhirnya ia mendatangi rumah Herb Morris untuk meminta bantuannya, guys. Dan disinilah Dr. Clark diberikan segelas darah segar manusia hingga membuat dirinya kembali normal atau tidak gemeteran lagi. Karena ternyata Herb Morris juga adalah seorang yang mengalami penyakit yang sama, anjir, sehingga ia mengetahui segala penyakit yang dialami oleh Dr. Clark itu. Dan di sini juga Herb Morris menceritakan bahwa ia memiliki trauma tentang masa lalunya. Dan di sini Morris ingin menunjukkan bagaimana cara ia mendapatkan sebuah darah segar manusia. Wadaw. Dan pergilah Dr. Clark ini bersama Morris entah kemana ya. Lalu di sini Chloe mendatangi Dr. Gale untuk menanyakan suaminya. Dan di sini juga sebenarnya Dr. Gale ingin menghubunginya karena ia sudah mengetahui penyakit apa yang dialami oleh suaminya itu. Walau ia belum tahu jelasnya ya guys, tapi dari tingkahnya ya sebagai seorang dokter, ia sudah tahu bahwa Dr. Clark itu dapat membahayakan seseorang. Dan di sini Dr. Gale menyarankan agar suaminya dilaporkan ke polisi karena akan dapat berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, termasuk dirinya sendiri. Tetapi Chloe memohon untuk tidak melaporkannya dulu ke pihak berwajib atau kepolisian, biar dia dulu yang berdiskusi dengan suaminya tentang apa yang ia alami sebenarnya. Dan di sini Dr. Gale yang berhubungan baik dengan Chloe atau sang istri Dr. Clark memberinya waktu 24 jam. Dan setelah itu ia akan melaporkannya ke polisi dan Chloe pun segera mencari suaminya, guys. Dan di sini Morris membawa Dr. Clark ke sebuah rumah yang katanya seorang pedofil, anjir. Dan dengan menggunakan sarung tangan, diam-diam Morris dan Dr. Clark memasuki rumah tersebut, di mana ternyata Morris ini memperlihatkan kelakuan pedofil tersebut hingga membuat Dr. Clark ini sangat marah dan terbawa emosi hingga memukul pedofil tersebut dan membuatnya pingsan, jir. Hingga Dr. Clark sadar bahwa apa ini alasan Morris mengajaknya ke sini untuk mengkill pedofil tersebut atau membunuhnya ya. Lalu selanjutnya ini adalah urusan Morris untuk membedahnya, anjir. Dan di sini Dr. Clark kembali pusing dan mengingat segala sesuatu yang membuatnya trauma itu. Dan datanglah Morris memberikannya segelas darah lagi dan berusaha untuk menyadarkan Dr. Clark. Tetapi di sini Dr. Clark sadar bahwa yang dilakukannya itu adalah sebuah perbuatan yang salah dan ia melemparkan gelas tersebut dan segera pergi meninggalkan Morris. Waduh, padahal pengen dibantu loh, tapi ya Dr. Clark kan seorang dokter dan ia masih memiliki naluri tersebut yang tak ingin menyakiti manusia, guys. Sepertinya ya naluri tersebutlah yang menolak hal buruk terjadi pada dirinya atau hal buruk dilakukan oleh dirinya. Sehingga di sini ia lebih memilih bersama penyakit tersebut. Lalu pulanglah Dr. Clark ini ke rumahnya dan tampaknya rumahnya ini sangat sepi. Dan tiba-tiba saja ia mendapati istrinya sudah pingsan di sebuah bak mandi. Dan sepertinya Chloe ini ingin mengakhiri hidupnya, guys. Dan melihat hal tersebut, segeralah Dr. Clark menyelamatkan istrinya. Dan segeralah ia membawa istrinya ke rumah sakit. Dan di sini aku jelasin dikit ya, guys. Tampaknya istrinya ini ya sudah frustasi tentang dan mengenai kelakuan suaminya ini sehingga ia lebih memilih bunuh diri, guys. Dan beruntung saja Chloe masih dapat terselamatkan dan segera sadar dari komanya, di mana Dr. Clark telah menunggu istrinya siuman dari tadi sepertinya, guys. Lalu di sini Dr. Clark membuatkan sarapan untuk istrinya, walaupun kondisinya ini masih gemeteran, jir. Lalu di sini Dr. Clark melihat berita hilangnya seorang pedofil dari rumahnya.
Dan Dr. Clark di sini ya tampaknya sedikit panik karena DNA-nya ada juga di dalam auto. Bekas DNA-nya ini ada di rumah pedofil tersebut, guys. Lalu tiba-tiba saja istrinya terbangun dan ingin mendengar kasus tersebut. Lalu Dr. Clark pun menceritakan semuanya mengenai darah, mengenai Herb Morris, dan kasus pedofil yang ada pada berita tersebut. Lalu tiba-tiba saja bel rumahnya berbunyi. Dan saat Dr. Clark membukanya, ternyata itu adalah Morris. Dan di sini Morris menjelaskan bahwa DNA-nya diketahui ada pada kasus pedofil atau hilangnya pedofil di rumahnya itu. Sehingga di sini Morris mengatakan bahwa jika kau ingin selamat, kau harus mengikuti segala perintahku. Dan jika kau melapor ke polisi, artinya kau juga akan ikut ditahan. Ya, pokoknya diancam-ancam gitulah, guys. Bahkan dengan menggunakan pistol, jir. Lalu beruntung saja Chloe atau istrinya ini datang dan menghantam kepalanya Morris atau menghantam benda tumpul tepat di kepala Morris, guys, hingga membuat Morris ini pingsan. Mampus koy. Dan di sini Dr. Clark mengurung Morris di rumahnya sendiri, tepatnya di ruang bawah tanahnya, serta ia mengambil data-data dirinya dan juga fotonya yang sudah diincar atau disimpan oleh Morris selama ini. Lalu di sini Dr. Clark bersama istrinya mengunjungi makam putranya yang bernama Brian Clark. Dan di sini Dr. Clark berkata kepada istrinya bahwa ia akan mengalami gemetaran atau penyakitnya seumur hidupnya, guys. Dan istrinya pun berkata ia menerima semua itu dan tak akan pernah meninggalkannya. Dan film pun berakhir, guys. Wadaw, ending yang cukup mantap ya. Dan oke, guys, itu aja dari film ini. Sangat menarik lah dan seru, guys. So, kalau ada kesalahan mohon maaf ya, guys. Jadi, thanks for watching dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe.